Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Ini temanya adalah nemu barang jangan langsung dikantongin. Masya Allah, tadi di segmen pertama kita sudah bahas, kita sudah mengklasifikasikan barang-barang atau tadi bisa disebut juga yang pertama itu lokotoh. Lokotoh itu apa, Habib? Barang temuan. Barang temuan, kalau dalah itu lebih ke hewan. Hewan yang tersesat. Hewan yang tersesat. Nah, terus juga tadi sudah dijelaskan apa yang harus kita lakukan kalau misalnya menemukan barang yang berharga, barang yang remeh-temeh. Nah, sekarang kita akan bahas lagi lebih dalam tema kita hari ini, tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton tayangan berikut ini. Silahkan. Kehidupan adalah sebuah kisah yang dialami oleh seluruh umat manusia. Kadangkala harus menerima keadaan yang ada, tak pandang susah ataupun senang. Manusia diciptakan untuk saling menolong satu sama lain, tak pandang tempat, waktu, derajat, maupun yang lainnya. Dalam kehidupan kita diajarkan tentang sebuah keikhlasan. Masya Allah, sikap yang patut diapresiasi, luar biasa sampai memaksimalkan ikhtiarnya untuk mencari alamat dari pemilik dompetnya tersebut. Nah, ini Masya Allah, ini penting banget nih. Saya mau ke Ustadz Syam dulu nih. Ustadz, boleh nggak sih kalau kita misalnya menemukan barang atau benda milik orang lain yang begitu penting bagi orang itu, terus pas kita kembalikan, kan misalnya perjalanan misalnya jauh nih keluar kota, nah pas begitu kita sudah kembalikan kita minta imbalan sama yang punyanya, itu boleh nggak menurut sudut pandang Islam? Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku Habib Utsman, Ustaz Lulu, Mas Mikdad serta seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ketika melakukan amal saleh, ya, harus yang penting itu adalah keikhlasan kita. Keikhlasan itu juga kadangkala tergantung imbalannya gitu ya. Ada Itu tuh. ikhlas itu tergantung imbalannya kadang-kadang. Jadi gimana itu? Ikhlas nggak tuh kalau gitu? Kalau ada orang nemuin barang gitu ya, saya nemuin dompetnya Mikdad, saya balikin. Kalau Mikdad kasih imbalan, saya tambah ikhlas gitu. Kayak tadi ya. Tapi kalau Mikdad nggak ngasih apa-apa, saya kurang ikhlas rasanya. Itu dia. Jadi kadang-kala niat itu bisa berubah di tengah jalan. Nah, ya. itu dia tuh Niat bahaya. itu bisa berubah di tengah jalan. Yang jelas pada awal mula menemukannya, awalilah dengan keikhlasan. Mengawali dengan keikhlasan itu ya udah, saya mendapatkan imbalan dari Allah. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada satu keihsanan kecuali Allah balas juga dengan keihsanan. Di ayat yang lain, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Gitu ya. Sebenarnya kita ini nggak pernah tahu amal mana yang diridhoi Allah. Mungkin kita sholat 5 waktu, berusaha khusyuk ya khusyuk gitu ya. Tapi ternyata yang diridhoi Allah adalah ketika kita mengembalikan dompet seseorang. Why? Karena ternyata isinya itu adalah surat-surat berharga, kartu-kartu berharga, dan itu sangat berharga bagi dia gitu kan. Jadi kita nggak pernah tahu amal mana yang diridhoi sama Allah. Misal kita rajin zakat, tapi di sisi lain kita nggak pernah senyum sama orang. Ternyata Allah murka karena kita nggak pernah sedekah senyuman. Walaupun kita rajin sedekah uang, tapi Allah murka dengan kita karena kita tidak pernah senyum. Ya bisa jadi itu yang menjerumuskan kita ke neraka. Jadi kita tidak pernah tahu amal mana yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, tanamkan keikhlasan dalam beramal. Ngembaliin barang orang, tanamkan keikhlasan di awalnya. Lalu yang kedua pertanyaannya, boleh nggak kalau udah ngembaliin minta imbalan? Boleh saja. Boleh saja. Imbalan bukan karena mengembalikannya, tapi karena perjalanannya. Ongkos ya. Ongkosnya. Misalnya nemu dompet di Jakarta, pas dibaca KTP-nya Bandung nih. Wah Bandung gimana dong? Ya kan, nggak ada lagi nomor handphonenya, yang ada cuma alamatnya. Iya. Maka mengembalikannya dia harus naik kereta ke Bandung, dia harus naik mobil ke Bandung. Berapa sih ke Bandung?
sekarang bisa sampai 150 ribuan. 150 ribuan gitu ya. Jadi sampai ke sana bilangin, Mbak mohon maaf saya dari Bandung, saya cuma mahasiswa, saya nggak ada ongkos balik ke Jakarta. Nggak apa-apa itu. Tapi sesuai dengan usaha dia. Tapi jangan sampai isi dompetnya saja nggak sampai 1 juta, nggak sampai 100 ribu tapi minta imbalan lebih daripada itu. Itu malah menyusahkan orang yang dibantunya. Bukan malah membantu tapi malah menyusahkannya. Jadi hal-hal seperti ini hanya disebut dengan hal-hal yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Hal-hal yang disepakati antara mulqatid. Ya kalau tadi namanya, apa namanya barang penemuan? Luqata. Nama orang yang menemukannya mulqatid. Mulqatid. Susah namanya mulqatid. Antara yang menemukan dan orang yang ditemukan barangnya itu adalah persetujuan atau kesepakatan bersama. Cuman niat yang baik itu betapa banyak amal duniawi yang berubah amalnya itu berupa pahala ukhrawi karena niatnya. Dan berapa banyak kebaikan ukhrawi yang salah niat menjadi amal duniawi. Gitu kan. Amal ukhrawi misalnya zakat sedekah. Amal ukhrawi enggak? Amal akhirat. Tapi salah niat. Ya berubah menjadi amal duniawi saja. Kenapa? Karena dia pamer di sosial media. Dapat kemasyhuran, dapat terkenal, dapat keviralan. Dia dapat imbalannya. Tapi imbalan duniawi. Tapi berapa banyak amal duniawi. Cuman dia niatnya duniawi. Tapi karena niatnya bagus. Maka dia mendapat pahala ukhrawi. Masya Allah. Perbaiki niat. Tantangan untuk kita ya di zaman era digital ini, di era sosial media, bagaimana kita memberi atau melakukan amalan baik, tapi kita supaya perbaiki tidak niatnya. Betul, kita harus memperbaiki niat. Sekarang mah gampang ya kalau nemuin barang gitu ya, ngembaliinnya tinggal pasang di story, pasang di mana, itu insya Allah sudah sangat membantu. Betul, apalagi kayak Ustadz Syam followersnya banyak. Subhanallah, itu lebih pun gampang demikian, lagi. Habib TikToknya pun juga demikian. Masya Allah. Baik, nah ini tadi ada pertanyaan saya yang belum dijawab nih sebelum iklan oleh Ustazah Lulu. Ini benarkah dalam Islam kalau kita menemukan barang kan selama setahun kita umumkan tidak ada juga yang mengakui, tidak ada yang punyanya, maka jadi milik kita. Nah apakah barang tersebut juga jadi harus kena zakat dan zakatnya itu berapa persen? Mohon detailnya penjelasannya ya Ustazah Lulu, silakan. Iya, mohon izin Habib juga Ustadz Syam dan makasih untuk Kak Mikdad. Jamaah! Yeay! Oh, jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Masya Masya Allah, rasanya enak banget kalau pakai masker begini ya. Karena memang kalau lihat Habib ya ada tas di pinggir sawah, dia mah hidungnya ala atas, kalau kita al bawah gitu ya. Jadi dia ke atas pas kalau kita ke bawah. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita tetap menjaga kesehatan insya Allah. Nah untuk barang temuan yang memang kita mengetahui ada luqatah kemudian juga ada rikaz ya. Untuk rikaz sendiri adalah dafinul jahiliyah minadzahabi au fiddah. Artinya apa? Barang temuan bukan pada masa jahiliyah. Para alim ulama mempergunakan kata ini sebelum datangnya ajaran agama Islam atau sebelum datangnya dakwah Islam yang memang barang temuan tersebut yakni emas dan perak. Nah ini adalah barang temuan ketika kita melihat bahwa negara pun juga ada pasalnya. Ada barang bersejarah atau barang purbakala. Maka negara memilih hak untuk memilikinya. Artinya apa? Negara menyimpannya untuk senantiasa nantinya dijadikan prasejarah. Nah kemudian bagaimana ketika kita menemukannya? Maka zakatnya adalah 20%. Dengan catatan yang pertama yakni emas dan juga perak. Untuk emas 85 gram. Kemudian untuk perak yakni 599 gram. Kemudian yang kedua yakni jahiliyah atau tempat orang-orang kafir tidak berpenduduk. Kemudian juga kita mengetahui sebelum datangnya ajaran agama Islam, barang temuan tersebut ditemukan bahwa bisa kita lihat ada jenisnya. Kemudian juga ada mungkin ini barang sepertinya pada masa sebelum datangnya ajaran agama Islam, masa kerajaan Majapahit atau apa ya. Jadi memang sudah diketahui. Kemudian yang ketiga nisabnya sampai pada masa emas dan perak. Ketika sudah mencapai 85 gram untuk emas, kemudian perak 599 gram, maka wajib untuk dizakati sebesar 20%. Kemudian yang keempat, hendaknya harta temuan itu di tanah mati atau tanah umum. Bahkan kita mengetahui bahwa ini adalah tanah yang memang tidak ada pemiliknya. Maka kita harus sama-sama menanyai atau bertanya pemilik awalnya siapa. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengetahui antara luqatah, barang temuan, kemudian juga rikaz. Ya. Nah untuk luqatah sendiri ada mengikuti
dalam hal emas dan juga perak. Ya, untuk sendiri rikas maka ini barang temuan yang memang sudah ada pada masa prasejarah dan insya Allah mudah-mudahan kita semua pun juga Allah rahmati, Allah berkahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, luar biasa banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar Islam itu indah. Dan insya Allah seperti biasa kita hari ini akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah Ustadz Syam. Alhamdulillah Habib. Sehat, Kita udah Ustaz Syam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita udah duduk di sini berarti saatnya kita membacakan pertanyaan dari sosial Betul. media. Aku nanya duluan ya sama Habib ya. Boleh, telepon dulu. Boleh ya. Ini dari @ya.rxza. Susah amat namanya nih. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sudah menegur, tapi orang itu tetap saja mengambil uang atau barang tersebut karena orang itu sangat membutuhkannya. Apa yang harus saya lakukan Habib? Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apabila kamu melihat kemunkaran, seseorang yang mengambil bukan haknya, walaupun dia membutuhkan. Man ra'a minkum munkaran. Siapa orang yang melihat kemunkaran, falyughiru biyadihi. Maka kalau kamu mampu, kamu cegah langsung. Contoh misalkan, dia ngambil uang orang lain, sengaja diambil. Saya lebih membutuhkan karena saya banyak utang misalkan. Dia rampas uangnya, nggak boleh. Harus dia mengerti dan memahami bahwasanya apaan. Itu bukan haknya, nggak boleh diambil. Atau orangnya lagi keluar, nggak ada. Diambil barangnya dia colong. Saya lagi butuh, karena saya lapar banget misalkan. Saya ambil duitnya sedikit 500 perak atau 1000 perak atau 2000 perak. Atau 5000 perak dan lain sebagainya. Itu nggak boleh. Kalau kamu bisa punya kekuatan, kamu boleh pegang uangnya, jangan. Ini punya orang, bukan hak kamu. Nah, ketika fa'ilam yastati, kamu nggak mampu, pabilisanihi, kamu dengan lisanmu, kamu bilang sama dia, jangan, nggak boleh, itu bukan hak kamu dosa, kamu nggak benar. Kalau kamu ingin menjadi orang yang baik, orang yang dekat dengan Allah, bertakwa kepada Allah, jangan mengambil duit orang lain, hak orang lain. Nah, inilah yang dikatakan pabilisanihi, dengan lisannya. Fa'ilam yastati fabiqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Nah, kalau kamu nggak mampu juga, kamu doain deh. Kamu berharap ya Allah mudah-mudahan dia tobat, dia sadar. Tapi kamu mengerti dan paham, dia ini salah. Ini adalah selemah-lemahnya iman. Dia salah, dia nggak benar Ustadz. Jadi sehingga apa? Sehingga orang yang mengambil yang bukan haknya itu adalah zolim. Gantian Ustadz, sekarang aneh yang nanya nih. Siap. Sebentar Oke. Ustadz. Jadi hati-hati tentang kezaliman itu Habib ya. Betul. Udah nemu belum pertanyaan Habib? Udah dong Ustadz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu waktu kecil kalau nemu uang suka diganti pakai batu kecil. Kalau enggak pakai genting. Gimana hukumnya Ustadz Sam nih? Kalau sekarang nemu uang enggak gede sih. Paling 50.000 ke bawah. Suka dikasih ke orang. Sambil bilang gini, doain ya yang kehilangan uang ini itu semua nemunya di jalan. Gimana hukumnya? Dosa gak nenek Rara di masa kecil dan sekarang? Tapi sekarang udah jarang nemu uang lagi kecuali di dompet sendiri. Gimana tuh? Jadi nemu uang tapi uang itu diganti dengan barang yang lain. Ya sudah tadi dijelaskan sebenarnya di awal bahwasanya uang yang sesuatu barang yang kita temukan dan bertahan lama dan bernilai itu harusnya ditahan, di-keep setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi apapun bentuknya gitu. Dan kalaupun berlama-lama berada sama kita, kalau orangnya nanti datang itu kita mesti mengembalikannya. Entah kesalahan tersebut dilakukan waktu kecil ataupun sudah nenek-nenek, jelas tetap masih menjadi hak orang lain barang tersebut. Maka nenek Rara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kan penonton kita banyak nenek-nenek memang ya. Penonton setia. Tapi baru kali ini nenek-neneknya udah main Instagram juga ya, subhanallah. Jadi misalnya kalau dulu pernah menemukan hal tersebut dan ada orang yang mengaku memilikinya sesuai dengan ciri-cirinya dan orangnya yang kita persaksikan adalah orang yang adil, mestinya mengembalikannya. Tidak bisa diganti dengan hal apapun itu. Kalaupun memang sudah tergantikan, harus diomongkan kembali dengan orang yang mempunyainya. Betul. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan ketiga nih Bib. Boleh, telepon dulu. Kasusnya lain Bib. Bagaimana kalau kasusnya ketika menemukan barang atau uang temuan, ini langsung kita ambil atau kita bagikan? Nah, ini Mungkin nggak nanti niatnya itu mengembalikannya. Jadi kita pakai langsung, nggak apa-apa tuh Bib. Nggak pakai aja langsung gitu. Atau kita bagi-bagi. ini menarik Ustaz. Heeh. Boleh atau tidak insya Allah Heeh.
Aneh jelasin kalau udah WhatsAppin saudara-saudaranya. Harus Keluarganya, di-share dulu. temennya, betul. Ini karena ini berhubungan dengan yang dibagi-bagiin tadi. Betul. Sama berarti informasinya untuk pengembaliannya, untuk mengamankannya harus di-share juga. Betul. Oh siap. Kalau begitu tetap di Islam itu indah Bib ya. Betul. Jangan kemana-mana jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Bisa ya langsung digituin. Betul, ya, di bagian bisa bawah. Ustaz.